Shalom teman-teman, di sini saya akan membahas tentang apa itu anterior dan apa itu posterior. Yang pertama anterior adalah posisi bagian tubuh bagian depan dan posterior adalah posisi tubuh bagian belakang. Berikutnya kita akan masuk pada bagian-bagian anterior beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada kranium wajah. Bisa dilihat di sini, ini kranium wajah. Kranium wajah berfungsi untuk membentuk kepala manusia, melindungi otak, dan memperbaiki jarak mata. Yang kedua, ada sternum. Di sini bisa dilihat sternumnya. Ini sternum. Sternum berfungsi untuk melindungi organ dada seperti paru-paru, perut, dan jantung. Yang ketiga, ada pectoralis major. Ini dia pectoralis major. Bisa dilihat, pectoralis major berfungsi atau yang bertanggung jawab untuk setiap gerakan yang berhubungan dengan tulang lengan. Yang keempat, ada telapak tangan. Ini dia telapak tangan yang berfungsi untuk menghubungkan antara jari-jari dan tulang pergelangan tangan. Yang kelima, ada pantela. Ini dia pantelanya yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang keenam, ada metatarsal. Ini dia metatarsalnya. Metatarsal ini dia yang berfungsi sebagai penyokong tubuh dan penjaga keseimbangan. Berikutnya kita akan masuk pada bagian-bagian posterior. Yang pertama, ada cranium occipitalis. Ini dia cranium occipitalisnya. Bisa dilihat cranium occipitalis. Ini dia cranium occipitalis yang berfungsi untuk melindungi otak. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat melekatkan membran yang mau menstabilkan pembuluh darah, posisi otak, dan yang terakhir menstabilkan saraf. Kedua, ada tajus vertebrata. Ini dia tajus vertebratanya. Tajus vertebrata yang berfungsi sebagai penopang tubuh manusia. Yang ketiga, ada lipatan gluteal. Ini dia lipatan glutealnya. Lipatan gluteal yang berfungsi meliputi ekstensi dan pencurian pada internal serta eksternal pada sendi punggung. Yang keempat, ada ruang poplitea. Ini dia ruang poplitea. Bisa dilihat di sini ruang poplitea. Ini dia. Ruang poplitea berfungsi untuk memberikan stabilisasi ke depan dan juga stabilisasi dari retraksi sisi belakang sendi untuk meniskus lateral selama gerakan fleksi sendi lutut. Yang kelima, ada tendo calcaneus. Ini dia tendo calcaneus yang paling akhir, tendo calcaneus. Ini dia. Tendo calcaneus berfungsi untuk melekatkan otot gastrocnemius, otot soleus, dan otot plantaris ke salah satu penyusun tulang pergelangan kaki. Oke teman-teman, karena kita sudah berakhir dari posisi anatomi posterior dan anterior, sekarang kita akan masuk pada macam-macam jaringan. Pertama, ada jaringan epitel. Ini dia jaringan epitelnya. Jaringan epitel ini berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Yang kedua, ada jaringan ikat. Ini dia jaringan ikatnya. Jaringan ikat ini berfungsi untuk melindungi tubuh dan mengeluarkan racun yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang ketiga, ada jaringan otot. Ini dia jaringan ototnya. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan tubuh atau tulang. Dan yang keempat atau yang terakhir ada jaringan saraf. Ini dia jaringan sarafnya, bisa dilihat. Jaringan saraf ini berfungsi untuk membentuk jaringan komunikasi dari sistem saraf dan mengeluarkan sinyal-sinyal listrik di seluruh jaringan. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.